Oke, nomor 1. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tersebut meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahului target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Ya, jawaban yang paling tepat ialah D ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Ya, jawabannya adalah B ya. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih baik diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ya, nomor 3 jawabannya adalah A ya. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Ya, jawaban yang paling tepat ialah A ya. Oke, lanjut nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena ada yang adanya right boot at police ya. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak teman-teman rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Ya, yang paling tepat ialah
Ya, D ya, menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ya, jawabannya adalah ya, E ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. C. Senang menghasilkan karya-karya baru. Ya, nomor 8 adalah iya, jawabannya adalah B ya. Oke, nomor 9. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ya, jawabannya adalah ya, D ya. Nomor 10. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorong untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Ya, jawaban yang paling tepat ialah E ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Menegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Ya, jawabannya adalah B ya, menegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Oke, nomor 12. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Ya, jawabannya adalah C ya. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nomor 13. Apakah Anda membuat daftar harian, urgensi atau prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C.
saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatat, kadang tidak. Ya, jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran dan deadline. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ya, jawabannya adalah ya A ya. Oke, nomor berikutnya. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan atau tamu rapat telepon yang biasanya selalu mengacau hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Selalu merasa terganggu dengan hal itu. Ya, jawabannya adalah B ya. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ya, nomor 16. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Ya, jawabannya adalah A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 17. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak selalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Ya, jawabannya adalah ya E ya. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 18. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadap tim? A. Selalu menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ya, jawaban yang paling tepat ialah D ya. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nomor berikutnya, nomor 19. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya selalu melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya akan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D.
Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ya, jawaban yang paling tepat ialah ya A ya. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Oke, nomor berikutnya. Nomor terakhir. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Ya, jawaban yang paling tepat ialah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.